Bab 95. Masuk ke sekte. Saat kata senior keluar, 3 deringan lagi menyala, sehingga totalnya menjadi 43 deringan. Setelah 43 cincin dinyalakan, tidak ada lagi yang menyala, tetapi mulai bersinar secara sinkron. Sikap masing-masing dari 8 pemuda berubah lagi. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan, lalu berubah menjadi rasa hormat yang nyaris gila. Mereka beralih dari 1 lutut di tanah menjadi 2 lutut saat mereka dengan hati-hati menatap susunan transfer. Harus dikatakan bahwa jika 40 cincin menyala, itu berarti status orang di sekte mayat sangat tinggi, dan jika di atas 40, maka itu adalah leluhur Naschensol. Dengan pengetahuan itu, masuk akal jika mereka berdelapan bereaksi seperti ini. Perlahan, kedua sosok yang muncul dalam formasi itu semakin kokoh. Salah satunya berusia sekitar 20 tahun. Dia terlihat sangat tampan, memiliki hawa yang sejuk, dan mengenakan pakaian hitam yang membuatnya terlihat lebih tegak. Di belakangnya mengikuti orang aneh berkulit biru dengan simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Bagian yang paling eye-catching adalah 9 jimat kuning yang menempel di berbagai bagian tubuhnya. Saat keduanya muncul, serpihan udara dingin menyebar. Tiba-tiba, salah satu dari 8 pemuda mengeluarkan suara terkejut. Segera, mereka semua terkejut. Orang ini adalah Wang Lin. Saat dia muncul, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan lampu hijau. Pedang terbang berputar di sekelilingnya, melepaskan aura dingin dengan ujung pedang mengarah ke 8 orang di pilar kayu. Dengan pemindaian akal sehatnya, Wang Lin sedikit santai. Kedelapan pemuda di sekitarnya hanya berada di lapisan ke-15 dari kondensasi Qi. Jika dia mau, dia bisa membunuh mereka semua dalam sekejap. Orang aneh itu, Adai, juga entah kenapa berhenti melihat sekeliling seperti saat mereka berada di dalam terowongan. Dia berdiri di belakang Wang Lin dan menatap simbol aneh di pilar kayu, tampaknya melamun. 8 orang di pilar kayu berdiri. Salah satu dari mereka memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia bertanya, "Senior, kamu?" Wang Lin sudah merencanakan apa yang akan dia katakan selama perjalanan ke sini. Saat ini, dia sangat tenang saat dia dengan dingin berkata, "Saya Wang Lin. Tolong beritahu Paman Master Ye Zizai bahwa saya memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya." Pemuda itu terkejut. Dia memandang pemuda lainnya, lalu berkata, "Senior, saya tidak dapat membantu Anda dengan itu. Biarkan saya membawa Anda untuk melihat yang lebih tua." Wang Lin mengangguk. Dia berjalan keluar dari formasi dan Adai mengikuti di belakang. Pemuda itu melompat dari pilar kayu dan peti mati mengikuti di belakangnya. "Senior, lewat sini." Dengan itu, pemuda itu terbang menuju salah satu terowongan. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengikuti pemuda itu. Sepanjang jalan, pemuda itu diam-diam memeriksa Wang Lin. Semakin dia melihat, semakin dia menjadi hormat. Lagi pula, kekuatan adalah segalanya di dunia kultivasi, dan dengan tingkat kultivasi pendirian Yayasan Wang Lin, pemuda itu secara alami menghormati Wang Lin. Adai, yang berada di belakang Wang Lin, menarik sebagian besar perhatian para pemuda. Demikian pula, Wang Lin juga memeriksa pemuda itu, terutama peti mati di belakangnya. Gelombang energi dingin dipancarkan dari peti mati dan ada lapisan yang menghalangi indera ilahinya. Namun, karena Wang Lin adalah kultivator yayasan pendirian tahap menengah, dia melihatnya dengan sedikit usaha.
Ada mayat di dalam peti mati. Tubuhnya seperti kayu kering dan tidur. Saat Wang Lin melihat mayat itu terbangun. Meskipun matanya mendung, itu dipenuhi dengan niat membunuh. Pemuda itu sepertinya memperhatikan dan memukul peti mati itu. Mayat itu menutup matanya dan pemuda itu tersenyum. Senior, boneka mayat ini diberikan kepadaku oleh tuanku. Guru mendapatkannya dari medan pertempuran dunia luar. Itu sangat peka terhadap indera ilahi dan dipenuhi dengan niat membunuh. Butuh waktu yang sangat lama untuk akhirnya menyempurnakannya. Wang Lin mengangguk dan berkata, boneka mayatmu memiliki budidaya yayasan pendirian tahap awal. Tidak buruk. Saat pemuda itu mendengar kata-kata itu, dia diam-diam terkejut dan rasa hormatnya pada Wang Lin semakin dalam. Harus dikatakan bahwa peti mati itu memiliki kemampuan untuk memblokir indera ilahi. Namun Wang Lin dapat melihatnya secara instan. Jelas, Wang Lin bukanlah pembudidaya yayasan pendirian biasa. Mungkin bahkan seorang kultivator pendirian yayasan tahap akhir. Memikirkan itu, sikapnya menjadi lebih hormat saat dia bertanya, "Senior, apakah ini boneka mayatmu?" Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. Wajah pemuda itu dipenuhi rasa ingin tahu saat dia melihat ke arah Adai sebelum berseru, "Senior, bagaimana kamu membuat boneka mayatmu menjadi begitu cerdas?" Satu-satunya boneka mayat lainnya yang cerdas adalah Flying Luosa milik leluhur Se. Wang Lin menatap pemuda itu dan tidak menjawab. Pemuda itu terus memandangi Adai, membuatnya sangat gugup, hingga Adai tidak tahan lagi dan mulai meneriaki pemuda itu. Pemuda itu terkejut ketika dia mendengar Adai berbicara dan bertanya, "Senior, boneka mayatmu telah berevolusi hingga berbicara." Wang Lin sedikit mengernyit. Orang ini benar-benar terlalu banyak bicara, pikirnya. Pemuda itu tampaknya tidak menyadari betapa menyebalkannya dia dan terus berbicara meskipun Wang Lin tidak menjawab. Setelah kurang dari 1/4 jam berjalan, pemuda itu beralih dari berbicara tentang boneka mayat Wang Lin ke sesama muridnya, lalu gurunya sendiri, leluhur, dan seterusnya. Meskipun Wang Lin kesal, dia bisa belajar banyak tentang sekte mayat. Cabang Zhao dari sekte mayat benar-benar luar biasa. Orang-orang dari negara peringkat 4 dan 5 atas ke negara peringkat 1 dan 2 yang lebih rendah, mereka semua lewat sini sebagai titik transit. Misalnya, cabang sekte mayat di ujian kualifikasi negara peringkat 1 dan 2 diadakan di sini. Terowongan menjadi lebih luas dan lebih luas saat pemuda itu terus berbicara. Wang Lin benar-benar tidak tahan dengan obrolan pemuda itu, jadi ketika dia melihat pintu keluar terowongan, dia segera mempercepat dan terbang ke arahnya. Di dalam gua terdapat 5 pilar batu besar dan di atas setiap pilar terdapat bola besar api biru. Di atas pilar di tengah duduk seorang lelaki tua. Dia memiliki kulit yang sangat kemerahan. Wajahnya merah dan rambutnya bergerak tanpa angin. Saat dia berkultivasi, kepingan gas dari bola api masuk ke tubuhnya, keluar dari tubuhnya, lalu masuk ke pilar. Siklus berlanjut. Itu sangat aneh. Saat Wang Lin terbang ke dalam gua, lelaki tua itu membuka matanya. Matanya bersinar saat dia dengan hati-hati memeriksa Wang Lin dengan tatapan dingin. Wang Lin memeriksa dengan akal sehatnya dan menemukan bahwa lelaki tua itu berada di tahap pertengahan pendirian yayasan. Pada saat itu, pemuda itu juga dengan cepat memasuki gua dan berkata kepada lelaki tua itu, "Tetua, senior ini baru saja tiba melalui formasi." 43 cincin menyala ketika dia tiba dan dia ingin melihat leluhur Ye.
Setelah mendengar ini, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh dan bertanya, "Rekan pembudidaya, siapa di sekte mayat yang membuka terowongan untukmu?" Wang Lin dengan tenang menjawab, "Wu Yu." Mendengar nama itu, ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia berdiri dan berkata, "Leluhur Wu Yu, yang menghilang selama beberapa ratus tahun. Apa hubunganmu dengan dia?" Wang Lin memandang lelaki tua itu dan berkata, "Murid." Pria tua itu menghirup udara dingin. Status Wu Yu sangat tinggi di dalam sekte mayat. Jika apa yang dikatakan Wang Lin benar, maka dia tidak mampu menyinggung orang ini. Dengan itu, dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Jadi paman master kembali. Nama junior adalah Murong. Siapa nama senior?" Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, "Saya Wang Lin. Untuk disebut paman tuan, saya tidak pantas menerimanya." Murong tertawa. Dia menoleh dan menatap pemuda itu. Ekspresinya menjadi dingin saat dia berkata, "Kamu bisa pergi sekarang. Saya akan memimpin paman Master Wang ke leluhur Ye." Pemuda itu dengan cepat setuju. Dia berbalik dan bergumam pada dirinya sendiri sebelum segera pergi. Setelah pemuda itu pergi, Murong mengundang Wang Lin ke pilar batu dan bertanya, "Kakak Wang, mengapa leluhur tidak kembali bersamamu?" Wang Lin menatap orang itu dan menjawab, "Boneka mayat tuanku memiliki beberapa masalah, jadi dia yang mengurusnya." Murong mengangguk dan berkata, "Boneka mayat leluhur Wu Yu hampir sekuat milik leluhur Ye. Semakin kuat boneka mayat, semakin sulit untuk dihadapi, namun, dengan kekuatannya, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah." Dia memandang Wang Lin, mencoba mencari tahu beberapa rahasia. Sayangnya, ekspresi Wang Lin tidak pernah berubah sepanjang waktu. Murong merenung sedikit dan berkata, "Tolong tunggu di sini, Saudara Wang. Saya akan segera menghubungi leluhur Ye." Dengan itu, dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia memegang batu giok di tangannya dengan ekspresi serius sejenak, lalu melemparkannya. Giok itu berkedip beberapa kali, lalu dengan cepat terbang ke salah satu terowongan. Setelah melakukan itu, Murong menatap Adai di belakang Wang Lin. Saat dia hendak berbicara, Wang Lin berbicara sambil melihat api biru di pilar dengan ekspresi terkejut. "Kakakmu, api yin ini juga mengandung energi yan. Mereka tidak terlihat biasa." Murong tertawa dan berkata, "Saudara Wang, api Blue Firelord ini diciptakan dengan melelehkan inti dari beberapa pembudidaya formasi inti dari sekte ortodoks ratusan tahun yang lalu. Setelah mereka disempurnakan lebih lanjut oleh leluhur Ye, mereka menjadi harta karun sekte mayat. Mereka sangat bermanfaat bagi kultivasi kami dan sangat bermanfaat bagi boneka mayat kami." Wang Lin menatap api biru. Dia melambaikan tangannya. Sepotong api biru melayang ke arahnya. Dia mengamati nyala api, lalu mengirimkan sebagian energi yin-nya ke dalam nyala api. Suara mendesis datang dari nyala api dan berubah menjadi bola biru kecil yang melayang di tangannya. Ekspresi Murong sedikit berubah menjadi senyuman. "Saudara Wang, mengubah gas ini menjadi bentuk padat tidaklah mudah tanpa banyak energi yin. Sepertinya leluhur Wu Yu sangat mencintaimu." Sepotong keraguan terakhir yang dimiliki Murong terhadap Wang Lin menghilang setelah Wang Lin menunjukkan gerakan itu. Dia tidak tahu bahwa meskipun energi yin Wang Lin mirip dengan metode yin yang dipraktikkan sekte mayat, mereka sangat berbeda. Pada saat itu,
Api biru tiba-tiba meredup karena semakin banyak gas yang terkumpul dari api biru tersebut. Gas tersebut membentuk sosok seseorang. Sosok itu memancarkan tekanan berat. Murid Wang Lin berkontraksi. Di bawah tekanan sosok itu, dia merasakan teror. Kemudian, dia melihat ke arah Murong yang sudah berlutut di tanah. Suara suram datang dari sosok itu. Kamu adalah murid junior saudara laki-laki Wu Yu. Bab 96. Tungku. Saat suara keras itu berbicara, suara itu berubah menjadi angin kencang yang menyebabkan bola api di sekitarnya meredup. Suara keras bergema di dalam gua, memberikan perasaan hukuman ilahi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Salam, Senior Ye." Sosok itu perlahan menjadi padat dan berubah menjadi pria berusia sekitar 40 tahun. Orang ini sangat tampan. Matanya berbinar seperti bintang dan kulitnya sehalus batu giok. Dia memandang Wang Lin tanpa emosi di wajahnya dan berkata, "Murong, kamu bisa pergi." Murong, yang berlutut di tanah, dengan cepat berdiri, menuju ke salah satu gua, dan menghilang tanpa jejak. Yezi melambaikan tangan kirinya dan tirai cahaya tiba-tiba muncul dan mengelilingi mereka. Dia menghela nafas dan berkata, dengan perasaan melankolis, "Wang Lin, kamu bukan murid dari Sekte Mayat. Tidak perlu berbohong. Kakak magang juniorku Wu Yu pasti menemui beberapa masalah. Wang Lin, tidak ada orang ketiga di sini, jadi beritahu aku." Wang Lin menegakkan punggungnya. Dia sudah memikirkannya dalam perjalanan ke sini. Tidak mungkin dia bisa berbohong kepada pembudidaya Nas Chen Sol seperti Yezi, jadi dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah merenungkan sedikit, Wang Lin menceritakan semua yang terjadi di reruntuhan. Yezi diam-diam mendengarkan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menghela nafas setelah Wang Lin selesai berbicara, lalu menutup matanya dan berpikir, apa yang dikatakan Wang Lin ini pasti benar. Ketika saudara Wu Yu pergi, dia mengatakan bahwa boneka mayatnya akan maju dan apa yang dikatakan Wang Lin cocok dengan kepribadiannya. Pemberontakan boneka mayat. Aduh, saudara magang junior, bagaimana pemberontakan boneka mayat Nas Chen Sol tingkat menengah bisa semudah yang Anda katakan? Bahkan jika saya pergi, saya tidak dapat membantu Anda sama sekali. Karena kamu membuat Wang Lin menyampaikan pesan, kamu pasti punya ide lain. Dengan itu, Yezi menyebar akal ilahi dan terkejut. Metode yang dikembangkan Wang Lin ini sangat dekat dengan Sekte Mayat. Dia dipenuhi dengan energi yin. Setelah merenung sejenak, Yezi mengerti maksud Wu Yu. Ini adalah cara Wu Yu mengirim panggilan darurat sambil mengirim murid Sekte Mayat. Setelah memindai Wang Lin, dia melihat ke arah Adai. Setelah dia merenung sebentar, dia benar-benar mengerti maksud Wu Yu. Tubuh Adai dibangun untuk mengolah metode budidaya Sekte Mayat. Setelah Yezi menarik pandangannya, dia perlahan bertanya pada Wang Lin, "Dia adalah Adai yang menemani adik magang juniorku selama bertahun-tahun ini." Wang Lin mengangguk. Yezi menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas berkata, "Wang Lin, aku memeriksa energi spiritualmu dan itu mengandung banyak properti yin. Jika Anda berkultivasi di sini, Anda akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah." Wang Lin, apakah Anda bersedia menjadi murid Sekte Mayat? Wang Lin sudah menebak semua yang bisa terjadi dalam perjalanan ke sini. Rekrutmen Yezi sesuai harapannya, jadi dia dengan hormat berkata,
murid bersedia. Ye Zi mengangguk lagi dan berkata, baik. Karena Anda beruntung bertemu dengan saudara junior saya Wu Yu, maka Anda mungkin juga menjadi muridnya yang sebenarnya. Mulai sekarang, kamu adalah murid generasi kedua dari Sekte Mayat. Dengan itu, dia menunjuk ke arah Adai dan berkata, aku akan membawa Adai bersamaku. Dia melihat ketidakpastian Wang Lin dan berkata, jangan khawatir. Dia memiliki hubungan yang begitu dalam dengan adik laki-laki saya tidak akan berani menyakitinya. Aku akan membawanya sebagai murid pribadiku. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan batu giok biru tua. Kemudian, dia meraih Adai dengan tangannya. Adai menjerit saat mereka menghilang ke dalam gua. Wang Lin menangkap batu giok itu. Dia mengamatinya dengan akal ilahi dan ekspresinya menjadi aneh. Hanya ada beberapa teknik sederhana dan tidak ada jejak metode kultivasi Sekte Mayat. Ini pasti karena Ye Zi khawatir, jadi Wang Lin tidak keberatan. Saat dia sedang memeriksa batu giok, Murong keluar dari salah satu gua dan berjalan keluar. Setelah dia menemukan bahwa Ye Zi telah pergi, dia terbang ke Wang Lin dan hendak berbicara ketika dia melihat batu giok di tangannya. Dia terkejut dan dengan cepat mundur beberapa langkah sambil berkata, murid Murong menyapa leluhur. Wang Lin terguncang dan menatap batu giok sambil berkata, kakakmu, tidak perlu seperti ini. Apakah warna batu giok memiliki arti? Murong melihat batu giok di tangan Wang Lin dengan rasa iri saat dia tersenyum pahit dan mengeluarkan batu giok biru muda dan berkata, leluhur, kamu tidak memiliki batu giok sebelumnya, jadi kita bisa berbicara satu sama lain seolah-olah kita adalah teman sebaya, tapi sekarang kamu memiliki giokmu, Sekte Mayat memiliki aturan ketat mengenai peringkat. Jadi bagaimana aku berani memanggilmu saudara Wang lagi? Lihatlah warna giokku. Giok adalah satu-satunya bentuk identifikasi di Sekte Mayat. Giok leluhur pertama berwarna hijau, giok leluhur berwarna biru tua, giok tetua berwarna biru muda, dan semua giok murid berwarna putih. Wang Lin menyingkirkan batu gioknya dan baru saja akan berbicara ketika bola api di pilar tiba-tiba menyala beberapa kali, mengeluarkan asap hijau. Ekspresi Murong sedikit berubah. Tangannya membentuk segel dan dia berkata, kumpulkan. Asap hijau dengan cepat datang ke arah Murong dan memasuki dahinya. Murong menutup matanya. Tak lama kemudian, dia membukanya kembali dan berkata, leluhur pertama Ye Zi telah mengatur kamar untukmu. Aku akan segera membawamu ke sana. Wang Lin sangat terkejut dengan teknik Sekte Mayat. Sama seperti teknik yang tadi menggunakan asap untuk mengirimkan pesan. Dia mengusap dagunya dan mengangguk. Murong terbang menuju salah satu gua. Wang Lin melompat dan mengikuti di belakang. Keduanya bergerak cepat melalui gua saat Murong berbicara dengan Wang Lin tentang Sekte Mayat. Seiring dengan penjelasan pemuda itu, Wang Lin sekarang memiliki pemahaman tertentu tentang Sekte Mayat. Sekte Mayat adalah salah satu dari 4 sekte setan Zhao. Mereka memiliki lebih dari 1000 murid dan mereka semua tinggal di bawah tanah. Masing-masing memiliki ruang kultivasi sendiri. Semua orang selain beberapa murid yang akan keluar untuk membeli barang-barang sementara semua orang berkultivasi di kamar mereka. Meskipun, menyebut mereka sekte iblis tidak benar-benar cocok dibandingkan dengan api iblis sekte Tiandao, Yin jahat sekte Hehuan, dan aura pembunuh lembah Wufeng. Meskipun Sekte Mayat memiliki boneka mayat, semua orang di sana sebenarnya hanyalah maniak kultivasi.
Setiap murid berkultivasi seperti orang gila dan alasannya adalah karena persyaratan kejam yang dimiliki sekte mayat. Jika seseorang tidak mencapai lapisan ke-10 kondensasi Qi dalam 10 tahun, tidak mencapai pembentukan yayasan dalam 30 tahun, atau tidak mencapai formasi inti dalam 100 tahun, mereka akan disempurnakan menjadi boneka mayat. Sistem yang kejam ini seperti cambuk yang menyebabkan semua murid sekte mayat berkultivasi seperti orang gila. Setiap tahun ada beberapa orang yang disuling menjadi boneka mayat, dan setiap saat, semua murid menyaksikan prosesnya. Demikian pula, setiap tahun, ada murid yang diutus untuk mencari manusia yang cocok untuk menggantikan murid yang hilang itu. Bukan karena para murid tidak ingin memberontak, tetapi semua murid yang diterima akan diambil sebagian jiwanya dan disegel menjadi batu giok. Batu giok dibagi menjadi 4 peringkat. Giok hijau leluhur pertama dapat mengendalikan murid manapun di sekte tersebut. Batu giok biru tua leluhur juga memiliki efek yang sama, dan kemudian batu giok biru muda milik tetua. Di bawah kendali berlapis, tidak ada yang berani memberontak. Murong juga memberitahu Wang Lin bahwa sekte mayat ini hanyalah cabang dari sekte mayat yang sebenarnya. Dia pernah melihat seorang utusan dari negara peringkat 5. Bahkan budak pembawa pesan itu setidaknya berada pada tingkat kultivasi Naschen Sol. Semakin banyak Wang Lin mendengar, semakin terkejut dia. Dia bertanya-tanya mengapa ketika Yezi memberinya giok, Yezi tidak menyegel sebagian jiwanya di dalamnya. Pertanyaan yang sama datang dari tubuh Yezi setelah dia kembali ke guanya sendiri. Mengapa kamu tidak menyegel sebagian dari jiwanya ke dalam batu giok? Tanya suara serak yang terdengar seperti 2 lempengan besi bergesekan. Yezi menepuk dahi Adai dengan telapak tangannya dan menyegel akal sehatnya. Kemudian, dia berbalik dan duduk bersila di tempat tidur hitam. Dia menunjuk ke dahinya dan tubuhnya bergetar saat sosok ilusi muncul di sampingnya. Angka ini sangat buram. Orang tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa tampangnya. Dia melayang di sekitar Adai, mengamatinya, lalu dia mengulurkan tangannya ke arah kepala Adai. Yezi mengerutkan kening. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan seteguk api yin biru. Setelah api yin muncul, itu membentuk dinding yang menghalangi tangan sosok itu. Yezi berkata dengan dingin, "Luosa, orang ini adalah murid pribadi adik magangku. Kamu tidak bisa menyakitinya." Sosok itu tertawa. Dia melayang di udara dengan tangan memeluk bahunya sendiri dan berkata, dengan suara bernada tinggi, "Kamu Zizai, kamu dan saudara magang juniormu hanyalah tungku bagi kami. Kakakmu pergi lebih awal, sebelum Tuan Zi bisa bangun, dan sekarang dia memanggilmu untuk meminta bantuan." Dia benar-benar melemparkan dirinya ke jaring. "Ye Zizai, karena kamu sudah tahu lokasinya, kenapa kamu tidak membantu Tuan Zi melahap Wuyu?" Wajah Ye Zizai suram. Dia menatap sosok itu dan mencibir. "Sebelum kamu benar-benar melahapku, jangan berpikir aku akan mendengarkan perintah apapun darimu. Adapun Tuan Zi, saya tidak akan membantunya atau saudara magang junior saya. Apakah dia bisa melahap saudara magang junior saya, itu semua terserah pada dirinya sendiri." Sosok itu tertawa menyeramkan. Dia tampaknya tidak keberatan dan berkata, "Jika kamu tidak ingin pergi, aku tidak akan memaksamu, tetapi gelombang tubuh berikutnya telah disiapkan oleh negara peringkat 5. Kali ini ada 10 orang. Anda harus memilih tungku Anda dengan hati-hati. Ingat, Anda hanyalah murid luar dari sekte mayat. Juga,
Apa yang akan kamu lakukan dengan bocah ada ini? Ye Zizai merenung sejenak dan diam-diam menghela nafas. 400 tahun yang lalu, dia memasuki sekte mayat dan, berkat bakatnya, dia dapat mencapai tahap Naschen Sol dalam 400 tahun. Tetapi tepat pada saat itu, boneka mayatnya memperoleh kesadaran diri dan mulai melahap kesadarannya. Proses ini sangat lambat dan memungkinkan dia untuk mempelajari beberapa rahasia sekte mayat. Bab 97. Perubahan besar. Sekte mayat adalah sekte yang sangat besar. Berdasarkan pengetahuan Ye Zizai, sekte mayat utama berbasis di negara peringkat 5, dan cabang lainnya tersebar di seluruh planet. Semua cabang ini memiliki sistem yang sangat kaku untuk memaksa para murid berlatih seperti orang gila. Setelah Yezi mengetahui kebenarannya, dia merasa mereka dibesarkan seperti binatang. Setelah binatang mencapai tahap formasi inti, ada upacara. Saat itulah jiwa dari negara peringkat 5 yang telah kehilangan tubuh mereka akan ditempatkan ke dalam boneka mayat. Terus terang, sekte mayat adalah penyedia badan terbesar untuk sekte dari negara peringkat 5. Harus dikatakan bahwa negara peringkat 4 atau lebih tinggi mengobarkan sejumlah perang setiap tahun. Dalam pertempuran di medan pertempuran asing, cedera dan kematian tidak bisa dihindari. Semua pembudidaya di atas Naschen Stage memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan Naschen Soul mereka jika mereka berhati-hati. Saat itulah sekte mayat masuk. Baik itu seseorang yang kehilangan tubuhnya atau bersiap untuk memiliki tubuh, semua transaksi yang berhubungan dengan tubuh dilakukan di sekte mayat. Mayat yang disediakan oleh sekte mayat semuanya memiliki bakat luar biasa dan telah dilatih dalam metode kultivasi yang disediakan oleh sekte mayat sejak mereka masih muda. Setiap cabang dari sekte mayat memberikan metode kultivasi yang berbeda kepada murid-murid mereka. Sekte mayat berurusan dengan banyak sekte dari negara peringkat 4 atau 5, dan beberapa dari mereka menandatangani kesepakatan eksklusif dengan sekte mayat untuk mendapatkan tubuh lebih cepat. Salah satu bagian dari kesepakatan adalah bahwa sekte tersebut menyediakan metode kultivasi dasar mereka, secara efektif menjadikan cabang sebagai pertanian tubuh pribadi sekte mereka. Sekte mayat Zhao berasal dari sekte setan di negara peringkat 5. Metode kultivasi disebut metode dunia bawah. Yezi menghela nafas. Bukannya dia tidak berpikir untuk memberontak, tetapi semakin dia tahu, semakin dia mengerti betapa kecilnya dia jika dibandingkan. Dia tidak memenuhi syarat untuk memberontak, dan begitu kepemilikan dimulai, itu tidak dapat dihentikan kecuali tingkat kultivasinya jauh melampaui tingkat kultivasi jiwa dalam boneka mayat. Ada aturan lain di sekte mayat, jika seorang murid mencapai tahap Naschen Soul, bahkan jika tubuh mereka dirasuki oleh orang lain, mereka diberi kesempatan untuk merasuki orang lain. Ye Zizai, misalnya, setelah dia benar-benar ditelan, jiwanya akan ditempatkan di boneka mayat seseorang yang dia pilih. Dia kemudian akan merasuki orang itu melalui boneka mayat mereka, seperti dia sedang dirasuki sekarang. Tapi dia hanya punya satu kesempatan. Jika dia tidak dapat menembus tahap Naschen Soul dan mencapai tahap Spirit Severing, maka satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah dikirim ke medan pertempuran asing untuk digunakan sebagai umpan meriam. Begitu seseorang mencapai tahap pemutus roh, mereka dipromosikan menjadi penatua di cabang di negara peringkat 4. Mereka kemudian memiliki 1000 tahun untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Konsekuensi untuk kegagalan adalah sama. Ye Zizai dengan dingin menjawab pertanyaan Luosa.
Adai bahkan belum sampai pada tahap core formation, jadi apa hubungannya dia denganmu? Dia juga murid adik magang juniorku, jadi selama aku masih ada, aku akan menjamin keselamatannya. Saat dia berbicara, dia merasakan tekanan dari sosok di udara. Dia kemudian berkata, kata demi kata, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Siapapun. Luosa tertawa. Matanya berbinar saat dia berkata, Yezizai, tubuh Adai sangat bagus. Dia akan menjadi kandidat yang baik untuk Anda miliki. Yezizai mendengus dingin. Dia memang memiliki ide ini dalam pikirannya. Saat pertama kali melihat Adai, dia memutuskan bahwa dia akan menyiapkan tubuh Adai untuk dirinya sendiri. Sosok itu samar-samar tersenyum dan berkata, bocah Wang Lin itu memiliki metode kultivasi yang aneh. Dia memiliki petunjuk tentang metode kultivasi dunia bawah yang sebenarnya tentang dirinya. Tidak peduli bagaimana dia berkultivasi, dia akan membuat tungku yang bagus. Yezizai, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Kenapa kamu tidak menyegel sebagian dari jiwanya tadi? Yezizai menutup matanya dan berkata, Adai bukan satu-satunya pilihanku. Termasuk Wang Lin, saya memiliki beberapa kemungkinan kandidat. Juga, saya belum memutuskan siapa yang akan menjadi tuan rumah dan siapa yang akan menjadi boneka mayat. Saya tidak akan menyegel sebagian dari jiwa mereka sebelum mereka mencapai tahap formasi inti karena begitu saya menyegel sebagian dari jiwa mereka, mereka akan tercatat di dalam sekte mayat. Jika mereka diambil oleh orang lain, maka saya akan melakukan semua pekerjaan ini dengan sia-sia. Yezizai tidak peduli jika Luosa tahu. Dia melakukan semua ini untuk menciptakan jalan bagi dirinya sendiri. Di satu sisi, dialah yang mengakui kekalahan dari Luosa dan membiarkan Luosa merasuki tubuhnya. Dengan itu, dia membuka matanya dan menambahkan, pembersihan medan pertempuran asing akan segera dimulai. Saya percaya token akan dibagikan dalam beberapa hari. Sosok itu menjilat bibirnya dan tertawa dengan suara serak. Kali ini, setelah utusan dari Serikat Kultivasi membuka portal ke medan pertempuran asing, saya hanya perlu menyerap 3 hembusan energi spiritual untuk menyelesaikan kepemilikan. Yezizai, menurut persetujuanku dengan Sekte Mayat, begitu aku memilikimu, aku akan menjaga kesadaranmu tetap utuh. Setelah Anda memutuskan seorang kandidat, saya akan membantu Anda sekali dengan imbalan tubuh Anda dan meningkatkan kultivasi orang itu ke tahap formasi inti untuk memudahkan Anda memilikinya. Setelah Yezizai mengetahui rahasia Sekte Mayat, dia tahu bahwa hari ini akan tiba. Pembersihan medan pertempuran asing setiap 100 tahun adalah waktu di mana mayoritas orang menyelesaikan kepemilikannya. Yezizai diam-diam menghela nafas. Dia menutup matanya dan tidak lagi berbicara. Adapun Wang Lin, dia dengan cepat bergerak bersama Murong melewati gua. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka semakin dalam di bawah tanah. Ayah mereka pergi, semakin jelas dia bisa merasakan energi yin yang datang dari bawah tanah. Setelah sekian lama, Murong berhenti di depan sebuah gua. Dia memandang Wang Lin dengan iri dan berkata, "Leluhur, ini adalah gua yang disiapkan untukmu oleh leluhur pertama. Ini adalah salah satu tempat kultivasi terbaik di Sekte Mayat." Setelah beberapa percakapan dengan Wang Lin, dia memasuki ruangan. Gua itu hanya berukuran 1/5 dari ukuran gua tempat Murong berada. Ada lapisan es tebal di tanah yang memancarkan cahaya biru, membuat ruangan itu terlihat sangat aneh.
Ada lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dinding. Sepotong energi yin keluar dari mereka. Selain itu, gua itu kosong. Wang Lin berjongkok dan menyentuh tanah. Tiba-tiba, energi yin memasuki tubuhnya, tetapi begitu masuk, energi itu berubah menjadi gas putih dan menghilang di dalam tubuhnya. Ekspresi Wang Lin berubah. Energi yin dalam tubuhnya telah jauh melampaui energi yin dari tanah. Wang Lin duduk di tanah. Tangannya membentuk segel sesuai dengan teknik yang terekam di dalam batu giok. Dia mengirimkan tekniknya sambil menyebarkan indera ilahinya. Dinding gua mulai bergerak aneh hingga semua lubang tertutup. Seluruh gua sekarang menjadi area tertutup. Wang Lin melihat sekeliling dan mulai merenung. Dia dipaksa untuk bergabung dengan sekte mayat karena di reruntuhan, jika dia tidak memasuki susunan transfer, dia akan terlibat dalam pertempuran antara boneka mayat dan Wu Yu. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya Wu Yu tidak berbohong. Tempat ini sangat pas untuk mengolah metode Underworld Ascension. Tapi hanya dari berada di sini, Wang Lin merasakan bahaya, terutama dari Yezi. Meskipun ekspresinya baik, Wang Lin merasa seperti sedang diawasi oleh ular berbisa. Perasaan ini segera berpindah dari Wang Lin ke Adai saat Yezi melihat Adai. Namun demikian, tidak hanya kehati-hatian Wang Lin tidak berkurang, tetapi ia menjadi lebih berhati-hati. Yezizai ini pasti memiliki niat buruk, pikirnya. Wang Lin sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri, sayangnya, situ masih tertidur. Dengan pengalamannya, dia akan bisa melihat menembus Yezizai secara instan. Saya harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tapi karena saya sudah di sini, saya harus mengambil kesempatan ini untuk berkultivasi. Memikirkan hal itu, matanya berbinar. Tangannya membentuk segel dan menembakkan beberapa teknik. Segera, suara gemuruh datang dari lubang kecil di dinding dan gas putih memenuhi ruangan. Wang Lin membuka mulutnya dan menyedot semua gas putih ke dalam tubuhnya, tetapi segera, lebih banyak lagi gas putih muncul dari lubang di dinding. Saat gas putih memasuki tubuhnya, itu diserap oleh energi spiritualnya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi aneh. Kedua tangannya membentuk segel saat dia menembakkan pilar cahaya. Pilar itu dengan cepat mengembun menjadi bola cahaya. Wang Lin bahkan tidak mengedipkan mata saat dia melihat bola cahaya bersinar biru muda dan berkedip sekali. Matanya berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Earth Yin, kualitas biasa peringkat 1. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia merasakan tekanan kuat datang dari semua sisi. Dia merasa seperti kehilangan kendali atas energi spiritual di tubuhnya. Ekspresi Wang Lin menjadi sangat serius saat dia dengan cepat menutup matanya dan mulai berkultivasi. Tetesan besar keringat jatuh dari dahinya dan tubuhnya segera basah oleh keringat. Pada saat itu, awan besar berwarna pelangi muncul di langit di atas Zhao. Dapat dikatakan bahwa itu menutupi seluruh langit. Saat awan muncul, pembalasan ilahi seolah-olah telah turun. Ekspresi setiap kultivator di bawah tahap Nas Chen Sol, dimanapun mereka berada, dari sekte mana mereka berasal, atau apa yang mereka lakukan, berubah. Di bawah tekanan besar, semua murid Qi kondensasi ketakutan karena mereka kehilangan kendali atas energi spiritual dalam tubuh mereka. Semua pembudidaya pembentukan yayasan dan formasi inti dengan cepat duduk untuk berkultivasi untuk mengatur energi spiritual di tubuh mereka. Hanya pembudidaya Nas Chen Sol yang mampu menolak,
tetapi ekspresi mereka sangat berubah. Di area rahasia di gunung belakang sekte Xiandao, Punanzi tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya berubah beberapa kali sebelum mengungkapkan ekspresi ekstasi. Tanpa sepatah kata pun, dia menghilang dari area rahasia dan muncul kembali 100 km jauhnya. Di dalam area Zhao, beberapa garis cahaya muncul di langit, semuanya mengarah ke menara langit di tengah Zhao. Dengan reaksi para pembudidaya, manusia bereaksi lebih kuat. Semuanya berlutut di tanah menuju menara surga. Legenda mengatakan bahwa pembalasan ilahi berwarna pelangi akan tiba setiap 100 tahun sekali. Akhirnya muncul lagi. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.